Haleluya, Bapak Ibu. Kok melempem saudara? Habis 10 hari apakah sudah tidak ada tenaga lagi? Bisa berkata haleluya? Atau masih pengen nyembah lagi? Haleluya saudara ya. Saya percaya Bapak Ibu semua hari-hari ini mendapat kekuatan yang baru. Jadi tidak hanya yang ikut doa 10 hari, tetapi karena doa-doa kita di gereja selama 10 hari ini juga impartasi urapan ya lewat ketika kita menyembah seperti hari ini. Kita semua akan merasakan damai sejahtera dan kasih Allah itu. Dan pagi hari ini saya spesial akan bicara tentang Pantekosta atau Pentakosta. Saudara mungkin bertanya-tanya kenapa kok Pak nama gereja kita kok Pantekosta bukan Pentakosta. Nah ini perlu saya jelaskan bahwa zaman dulu gereja Indonesia ini kalau menulis kalimat itu kan kalau Soeharto ditulis Soeharto, Soekarno ditulis Soekarno. Kalau Jarum nulisnya DJ ya, DJ di Jarum gitu. Nah, orang Indonesia mulutnya itu mau ngomong Pentakosta, keluarnya Pantekosta. Nah akhirnya lembaga keagamaan gereja mendaftarkan sinode ini dengan nama Pantekosta yang seharusnya dengan nama Pentakosta. Tapi karena sudah jadi, kalau mau ngubah sudah tersebar seluruh Indonesia tidak mungkin diubah lagi. Makanya ya tetap pakai nama Pantekosta, tapi yang benar adalah Pentakosta. Jadi nama tidak menjadi masalah ya. Baik, nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya bersyukur ibadah 10 hari Pentakosta, ibadah rally doa dihadiri oleh lebih dari 15 orang setiap malamnya. Dan 2 malam terakhir ini cukup luar biasa yang hadir ya. Jadi kenapa saya terus melanggengkan ini? Karena disinilah momen untuk kita menerima menikmati atau merayakan di mana turunan Roh Kudus dan kita bisa merasakan hadiratnya. Nah saudara, bicara tentang Pentakosta, hari ini semua gereja merayakan Pentakosta. Pentakosta adalah hari yang ke-10 dari Yesus naik ke sorga. Ya, setelah Yesus naik ke sorga, itu hari yang ke-10 Roh Kudus yang dijanjikan itu dicurahkan. Lalu 50 hari dari hari raya Paskah. Setelah kita Paskah 50 hari kemudian maka turunlah ibadah raya atau perayaan Pentakosta. Dan semua berkesinambungan nanti sampai yang namanya hari raya Pondok Daud dan lain sebagainya. Dan kita bukan agama Yahudi maka kita tidak merayakan dengan besar-besaran hari raya Pondok Daud. Karena kenapa kok harus yang Pentakosta dirayakan? Kan ada hubungannya. Karena perayaan Pentakosta yang pertama adalah perayaan di mana turunnya firman Tuhan ya dengan 2 loh batu itu di Gunung Sinai. Ya, lalu yang kedua Pentakosta adalah artinya hari raya panen raya. Ya, upacara besar panen raya bangsa Israel pada waktu itu. Dan yang terakhir Pantekosta atau Pentakosta adalah hari raya di mana pencurahan Roh Kudus itu diadakan. Dan pada waktu hari yang ke-10 itu orang-orang Yahudi, orang-orang Israel merayakan yang namanya hari raya panen raya, hari raya turunnya firman. Mereka berkumpul di Yerusalem, makanya dari mana-mana mereka ada di Yerusalem. Dan ketika hari itu juga turunlah Roh Kudus seperti lidah-lidah api dan mereka berbahasa roh. Makanya mereka dibilang orang gila, orang mabuk dan lain sebagainya. Nah, saudara, jadi yang esensi daripada gereja Tuhan adalah perayaan Pentakosta adalah hari turunnya Roh Kudus. Gitu. Nah, apakah ketika kita merayakan 10 hari itu kita minta Roh Kudus turun? Bukan. Tapi itu ada sebuah perayaan, peringatan, kita diingatkan lagi
bahwa hari Pentakosta adalah hari peringatan turunnya Roh Kudus. Tapi bukan berarti ketika kita merayakan Pentakosta seperti hari ini, kita saat ini sedang tunggu turunnya Roh Kudus. Bukan. Roh Kudus sudah diberikan kepada anak-anak Allah. Roh Kudus sudah diberikan kepada orang-orang percaya. Tapi kepenuhan itu harus setiap saat atau setiap hari. Jadi waktu kita doa 10 hari itu kita minta Tuhan memenuhi hidup kita. Nah seperti itu. Nah saudara kasih Tuhan, ada beberapa hal ketika kita mengingat Pentakosta menjadi ingatan buat kita, menjadi peringatan buat kita. 3 hal saja saya mau berikan kepada Bapak Ibu Saudara, dan ini belum pernah saya sampaikan di doa 10 hari. Yang pertama saudara, yang pertama adalah hari Pentakosta adalah hari di mana Tuhan mencurahkan roh Allah atas manusia. Supaya, ini yang penting. Supaya manusia mengenal Dia dan hidup dalam firman-Nya. Jadi ketika kita ingat Pentakosta, kita ingat di mana Roh Kudus dicurahkan supaya manusia itu mengenal Dia dan hidup di dalam firman-Nya. Mari kita lihat nubuatan Nabi Yehezkiel pasal yang ke-36. Dalam kitab Yehezkiel pasal 36, di situ adalah nubuatan Yehezkiel, Nabi Yehezkiel, apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mari kita akan lihat. Yehezkiel pasal 36, 36. Ayatnya 26 dan 27 berkata demikian. Dengarkan baik-baik, ini nubuatan Nabi Yehezkiel. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ayat 27 perhatikan. Rohku, perhatikan. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Boleh ada gambaran saudara? Ya. Jadi rohku akan kuberikan di dalam batinmu. Ya. Supaya apa? Supaya kita menuruti segala ketetapan akan firman Allah dan berpegang kepada peraturan-peraturan firman Allah. Dengan kata lain, Roh Kudus yang dicurahkan pada loteng Yerusalem pada waktu itu yang diberikan kepada kita umat percaya hari ini. Supaya kita mengenal Bapa, mengenal Allah dan perintah-perintahnya, memahami firman-Nya. Karena tanpa Roh Kudus kita tidak bisa memahami firman Allah yang hidup itu saudara. Ketika saudara baca Alkitab, gak ngerti artinya. Roh Kudus yang ada di hati kita itu, yang berdiam di hati kita itu, akan membawa kita kepada pengertian akan firman itu. Makanya ada istilah, guru besar itu, guru besar kita adalah Roh Kudus. Yang memberi pengertian, yang memberi hikmat kepada kita umat manusia. Jadi gak heran, orang yang gak bisa apa-apa, ketika dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka dia bisa apa-apa. Dulu ingat kesaksian Ibu Surati ya, waktu masuk Kristen belum bisa apa-apa. Tapi ketika ikut doa 10 hari, merasakan kepenuhan Roh Kudus, berbahasa roh, dan setelah itu Ibu Surati bisa berkhotbah. Siapa yang ngajari saudara? Roh Kudus.
gak sekolah Alkitab, tapi bisa berkhotbah. Kalau bukan karena Roh Kudus, gak bisa. Nah ini nubuatan Nabi Yeskiel. Dikatakan dia akan memberikan hati yang baru. Maka dari itu saudara, momen Pentakosta, hari inilah hari yang terakhir. Hari inilah hari yang ke-10 di mana Pentakosta, curahan Roh Kudus dicurahkan. Buka hati kita. Diingatkan lagi bahwa di hati kita ada Roh Kudus. Dan kita minta Roh Kudus memenuhi hidup kita. Maka hati yang baru itu diberikan kepada kita. Hati yang baru itu hati yang seperti apa? Firman Allah katakan hati yang taat dalam ayat ini saudara. Hati yang taat. Dan dia memberikan roh yang baru. Kita dikuasai oleh Roh Kudus. Kita dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan roh-roh yang lain. Yang dimaksud roh yang baru adalah ketika Yesus berkata, kalau aku naik ke surga, aku akan mengutus penghibur. Yaitu roh kebenaran ada dalam hidup kita. Dan itu dicurahkan di loteng Yerusalem pada waktu. Siapa yang mau terima hati yang baru, diubahkan Tuhan. Siapa yang hatinya mau diubahkan Tuhan. Hari ini hari pencurahan Roh Kudus. Kita memperingati hari Pentakosta di mana Roh Kudus dicurahkan. Memperingati bukan berarti paham bahwa Roh Kudus turun naik saudara ya. Tapi Roh Kudus sudah diberikan kepada kita. Tapi hari ini kita memperingati dan dengan momen Pentakosta itu kita diingatkan untuk kita sadar bahwa di hati kita ada Roh Kudus dan kita akan hidup di dalamnya. Dan kita akan mengerti firman Tuhan. Mengenal Allah dengan benar. Mari kita lihat yang kedua. 3 saja khotbah saya akan cepat hari ini. Mari kita lihat Kisah Rasul 2 ayat 17. Kisah Rasul pasal 2 ayat 17. Mari kita lihat ya, Kisah Rasul 2 ayat 17. Itu khotbah siapa di situ, saudara? Khotbah Petrus. Mari kita baca ayat ini. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat apa saudara? Mimpi. Makanya makanya sudah lihat banyak orang-orang tua sekarang punya mimpi untuk anak-anaknya. Memimpikan anak-anaknya untuk punya masa depan yang lebih bagus. Karena memang sudah dinubuatkan. Nah ini adalah nubuatan Nabi Yoel. Diucapkan lagi oleh Petrus dalam khotbahnya. Dia berkata bahwa akan terjadi pada hari-hari terakhir. Jadi saya mau katakan, momen Pentakosta akan menjadi peringatan hari ini buat kita. Bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang akhir. Kalau kita bicara hari yang akhir, kita diingatkan akan kedatangan Tuhan kali yang kedua. Nah untuk menantikan kedatangan Tuhan kali yang kedua itu, Tuhan mencurahkan rohnya kepada saya dan Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Lihat, ya, kalau kita yang ikut 10 hari sudah belajar dari Galatia kemarin. Galatia 5. Ketika orang itu sudah dipenuhi Roh Kudus, salah satu tandanya adalah bahasa roh. Dan akhirnya mereka akan apa saudara? Ada yang punya karunia apa? Nubuat, karunia melihat, karunia menyembuhkan. Dan di sini jelas dikatakan, nubuatan ini terjadi di loteng Yerusalem dan berikutnya pelayanan rasul-rasul. Bahwa mereka ya anak-anak laki-laki, artinya anak-anak muda akan apa saudara di situ? Ya, anak-anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat.
Dulu waktu saya pelayanan di Genduk, kamu ingat Ratna anaknya Pak Indro? Itu kesayangannya Daud Tony. Jemaat kita dulu di Genduk, masih SMA. Tapi dia kalau doa bahasa roh, kalau sudah doa gitu matanya kayak merah gitu, terus kalau sudah bernubuat gitu, gereja ini akan jadi besar, ibadahnya akan 3 kali. Pada waktu itu ibadahnya sekali dua kali, tapi jemaatnya sedikit. Dan betul terjadi, digenapi hari-hari ini. Tahun-tahun kemarin sebelum pandemi ibadahnya 3 kali, saudara, di GPD Genduk. Ini namanya nubuatan. Yang nubuat anak umur berapa? SMA kelas 2. Maka saya bersyukur, waktu doa 10 hari, ada 4-5 anak muda yang hadir dengan setia. Dan ingat, jangan kaget kalau Tuhan nanti tiba-tiba pakai kalian. Tiba-tiba bernubuat buat gereja kita. Jadi Pentakosta mengingatkan kepada kita pada hari-hari inilah hari-hari yang akhir. Hari-hari yang akhir kita diingatkan akan kedatangan Tuhan kali yang kedua. Siap tidak siap, Tuhan akan datang kepada kita. Tuhan datang kedua adalah 2 pengertian. Yang pertama datang secara pribadi, yang kedua datang secara universal. Siap tidak siap, dia pasti datang. Yang pertama menjemput kita karena rumah kita sudah jadi. Yang kedua, dia datang karena memang sudah dinubuatkan. Dia datang untuk menghakimi, mengadili kita. Dan terlebih dia akan mengangkat kita, membawa kita ke Yerusalem yang baru. Menyongsong kedatangannya. Maka dari itu, berjaga-jagalah dan berdoalah dan nantikanlah dia. Karena orang yang menantikan dia mendapat kekuatan yang baru seumpama burung rajawali yang terbang tinggi. Itu yang kedua. Yang pertama tadi apa saudara? Pentakosta mengingatkan kepada kita bahwa hari pencurahan Roh Kudus yang dengan tujuannya supaya kita manusia mengenal Allah dan firman-Nya. Sehingga kita memiliki pengertian akan firman Tuhan. Yang kedua, hari pencurahan diingatkan atau hari Pentakosta mengingatkan kepada kita bahwa hari ini adalah hari-hari yang terakhir. Kenapa kok bisa dikatakan hari-hari yang terakhir? Kok lama banget Pak? Dulu waktu Pak Timo sekolah minggu sudah ada pendeta yang khotbah hari yang terakhir. Bapaknya Pak Timo waktu sekolah minggu juga sudah ada yang bilang, pendeta bilang hari terakhir. Coba kita lihat ya, Mazmur 90 ayat 4 berkata, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti kemarin apabila berlalu atau seperti suatu giliran jadi waktu malam. Dan ayat yang lain berkata, 1 hari sama dengan berapa? 1000 hari. 1000 hari, 1000 tahun. Jadi ada waktunya Allah dengan waktunya kita berbeda. Ukuran hari terakhir adalah diukur dari peta zaman. Saya belum pernah menjelaskan peta zaman sudah ya. Peta zaman itu kalau kita orang-orang Pentakosta, orang Betel itu belajar yang namanya peta zaman. Zaman Bapa, zaman Anak, zaman Roh Kudus, lalu zaman kasih karunia. Setiap zaman itu ada yang menafsirkan 2000 tahun, 2000 tahun, 2000 tahun. Dihitung daripada perjalanan bangsa Israel. Lalu kita tuh masuk di dalam tahun 2000 tahun yang terakhir. Yaitu di masa-masa zaman Roh Kudus. Dan dikatakan di situ di hari yang terakhir Roh Kudus dicurahkan di situ. Nah di hari yang terakhir berarti di ujung sini. Setelah Yesus bangkit, setelah Yesus naik ke sorga, setelah Roh Kudus dicurahkan nah di hari-hari yang terakhir ini. Dia akan datang. Nah kapan itu? Ya kita tidak tahu. Siap tidak siap. Pokoknya hari-hari yang akhir dia mau datang dalam kehidupan kita. Kita diingatkan seperti itu. Nah, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Hari turunnya Roh Kudus, hari Pentakosta adalah merayakan hari turunnya Roh Kudus.
Yang saya mau sampaikan adalah bahwa ketika Pentakosta kita rayakan, kita diingatkan pada waktu itu Dia memberikan kuasa roh itu kepada kita. Katakan kuasa. Jadi Pentakosta kita diingatkan bahwa Dia memberikan kuasa kepada kita. Kuasa apa, saudara? Kuasa untuk menyampaikan kebenaran, untuk menyinjil, untuk bersaksi kepada orang-orang yang belum percaya. Artinya, kasih yang diberikan kepada kita, keselamatan yang diberikan kepada kita. Mari saudara, ojo dipek dewe, ojo serakah, tapi bagikan, ceritakan kepada orang-orang yang saat ini hidupnya sedang galau, sedang ada masalah. Datangi, doakan, injili, datangi, doakan saudara. Saudara ingat tamu yang kemarin hari Jumat? Dia di tukang cukur ngomongnya Injil. Dia makan di warung yang diomongin Injil. Mungkin kalau Injil mungkin terlalu serius ya. Yang diomongin adalah kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Yang diceritakan tentang pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Dan kuasa yang diberikan kepada kita, umat-umat Tuhan itu, adalah kuasa Roh Kudus. Kuasa yang luar biasa. Coba saya ingatkan lagi ayatnya ini. Ayat terakhir Bapak Ibu. 2 Timotius 1 ayat 7 saudara. Supaya saudara diyakinkan hari ini. Di hari Pentakosta hari ini saudara akan terima kuasa itu. Karena hari Pentakosta adalah hari pencurahan Roh Kudus. Mari kita baca sama-sama. Bisa ditayangkan di LCD? Kalau tidak bisa buka HP Bapak Ibu dan semua baca ayat ini. 2 Timotius 1 ayat 7. Ini luar biasa sekali. Sudah ketemu semua? 2 Timotius 1 ayat 7 di HP saudara, di LCD juga sudah ada yang tidak kelihatan. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan apa? Kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kuasa Roh Kudus yang diberikan kepada kita adalah kuasa yang membangkitkan kasih kita ini berbagi kepada orang lain. Kasih kita ini, kasih Allah dinyatakan dalam kasih kita kepada sesama manusia. Seperti yang saya jelaskan kemarin di ibadah Padang. Biarlah kasih Kristus itu yang akan menggerakkan hati kita untuk melayani, untuk mengasihi orang lain. Ada banyak orang yang saat ini mau tersesat, tapi belum ada orang yang mengingatkannya. Mungkin hari ini ada orang yang mau putus asa, tapi tidak ada yang menasihati. Mungkin hari-hari ada orang yang mau bunuh diri, tapi ada orang yang ngerti. Dan Tuhan bisa pakai Bapak Ibu Saudara. Takut om? Enggak berani om? Roh yang diberikan kepada kita bukan roh ketakutan Bapak Ibu. Dikatakan roh yang diberikan adalah roh keberanian, bukan roh ketakutan. Akhirnya kita akan berani bicara tentang Yesus. Kita akan berani bicara tentang kebaikan Tuhan. Kita akan berani berkata tentang pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Sederhana kok berkata dengan orang lain bahwa semua yang saya pakai, semua yang saya punya, berkat yang saya punya, semua datangnya daripada Tuhan Yesus Kristus. Sederhana. Orang yang mendengar enak teman dadi wong Kristen. Saya sedang menginjili seseorang hari ini. Soal dia bergereja di sini apa tidak itu urusan siapa? Tuhan. Yang penting beritakan kasih Allah itu. Dia tanya terus, begitu dia tanya saya paling suka. Ketika duduk ditanya bapak siapa? Bapak saya pendeta. Begitu saya bangga ngomong saya pendeta, dia pasti akan bertanya tentang kekristenan. Di saat dia bertanya tentang kekristenan, ada suatu semangat yang ada dalam untuk ngomong kebenaran. Nah orang ini bertanya, Pak kalau jadi orang Kristen itu gimana toh Pak? Aku lihat orang Kristen itu kok damai-damai, orang Kristen itu kok santai. Di TV dibuili, disakiti, dijelek-jelekin, yo tidak ada demo membalas, enggak ada.
Saya mau bilang, karena orang Kristen ada kasih. Ada kasih Allah. Orang Kristen punya ajaran yang baku, yaitu kasih. Baru berkata kasih, dia tanya terus syaratnya apa? Terus gimana caranya jadi orang Kristen? Saya terus bicara terus sama dia. Sudah 1 bulan ini saya nggak ketemu saudara. Nanti saya akan panggil dia lagi untuk ngobrol-ngobrol. Dan dia setiap saya khotbah begini, saya buat di YouTube, dia selalu minta dikirim khotbahnya. Dan dia berkata, Pak, saya kalau dengar khotbah Bapak, saya nangis. Saudara, firman Tuhan katakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih. Bukan roh ketakutan. Ada di sini yang takut. Saya percaya hari ini hari Pentakosta. Roh Tuhan dicurahkan, merayakan pencurahan Roh Kudus. Dan tidak ada yang bisa menghalangi kuasanya. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasanya tetap sama. Dan Tuhan bisa berikan kepada saudara hari ini yang merindukan kuasanya. Dan saudara akan jadi pribadi yang berani. Pribadi yang diubahkan Tuhan. Ketika Roh Kudus ada di hati kita dan kita pahami, diingatkan lewat perayaan Pentakosta ini. Saudara, saya mau bersaksi. Saya dulu main keyboard itu enggak bisa. Dan saya tidak pernah belajar apapun tentang keyboard. Tapi begitu waktu itu ada ibadah wanita, pemain keyboardnya enggak datang, pemain gitarnya enggak datang, hanya pemain drum, saudara. Seperti ada dorongan sebuah keberanian, roh yang memampukan. Kamu duduk di situ, kamu duduk di situ. Wes sak muni-muni nih, duduk di situ, sak muni-muni nih. Bisa, saudara. Tiba-tiba saya bisa memainkan alat musik yang namanya keyboard itu. Dan sampai hari ini, saya tidak bisa kunci yang lain selain C. Tapi karena kemajuan zaman, keyboard bisa ditransfus. Hari ini saudara mau minta kunci bass, kunci chess, kunci Inggris, saya bisa layani. Yang memampukan siapa? Karena ada Roh Kudus yang memampukan. Nah, sekarang kita lihat endingnya Bapak Ibu. Ya, sekarang sudah paham tahu ya, ini hanya beberapa saja. Banyak kalau kita bicara tentang Pentakosta. Saya bagikan 3 saja. Tapi ada yang esensi yang harus kita alami saat ini. Mari kita lihat dalam Alkitab kita. Kita lihat bagian yang terakhir dalam Galatia Bapak Ibu Saudara. Galatia pasal yang ke-5. Mari kita akan melihat ayat-ayat ini. Galatia 5 ayat 18. Kita mulai dari itu ya. Ayat 18, ini yang penting hari-hari ini. Yang harus kita lakukan. Udah, pahami ini aja. Ya. Galatia 5:18 berkata, akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Garis bawahi, kalau kamu memberi diri untuk dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Lalu Galatia 5:25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Roma 8:14 berkata, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Kita anak Allah, maka kita akan dipimpin oleh roh Allah. Jadi hari Pentakosta, hari di mana Roh Kudus dicurahkan. Ketika Roh Kudus memenuhi kita, mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Yang menjadi pertanyaan saya dan himbauan saya, jangan hanya berhenti sampai di bahasa roh, hanya sampai di nubuat,
Tetapi Bapak Ibu, mari kita praktekkan bahwa hidup kita itu adalah hidup yang dipimpin oleh Roh. Orang yang dipimpin oleh Roh adalah orang yang mengabdikan dirinya kepada Roh. Orang yang ditawan oleh Roh. Orang yang hidupnya dikendalikan oleh Roh Allah yang ada di hati kita. Kalau saudara nampar istrimu, Pak, saya percaya itu bukan pimpinan Roh. Kalau saudara nyelentik anak kita dan anak kita sampai merah telinganya, saya percaya itu bukan pimpinan Roh. Maka dari itu, kalau kita baca yang sudah dijelaskan Pak Muji berapa kali di doa 10 hari itu, bahwa orang yang dipimpin oleh Roh, dia akan meninggalkan keinginan-keinginan daging dan mereka akan hidup tunduk kepada Roh. Kepenuhan Roh itu dibandingkan dengan orang yang mabuk. Karena orang menyangkakan orang sedang mabuk anggur. Orang yang kepenuhan Roh. Jadi diperbandingkan. Orang yang kepenuhan Roh, orang yang dipenuhi Roh, itu diperbandingkan seperti orang yang sedang mabuk anggur, saudara. Ada yang bisa tolong saya bantukan aqua ke sini? 1 gelas. Saya hanya mau kasih contoh. Saudara, orang mabuk itu karena dipengaruhi apa? Tak kasih contoh ya. Orang mabuk itu waktu belum minum anggur, itu orangnya kayak orang misalnya diem. Kayak wong ya pokoknya diam gitu, nggak punya reaksi apa-apa. Tapi coba dombeni anggur saudara ya. Nanti kita akan minum anggur, tapi jangan mabuk ya. Satu gelas belum apa-apa. 2 gelas belum apa-apa. Kalau sudah 4 botol, saya percaya orang itu dele-dele saudara. Nah perhatikan. Kalau orang itu sudah minum anggur, reaksinya adalah mabuk. Nah kalau sudah mabuk, itu yang mengarahkan dia, yang menggerakkan dia, yang membuat dia jadi seolah-olah hebat. Apa? Pengaruh alkohol, pengaruh minuman itu. Sehingga nanti dia akan berkata, kowe wani karo aku tak jetas. Gitu. Yang menggerakkan itu siapa? Pikirannya? Bukan. Tapi reaksi dari dia minum anggur itu. Takut sama Mas Damar itu takut. Tapi karena minum dia punya keberanian. Wingi nglirik bojoku, awas we. Gitu ya. Alon jotos ini berani saudara. Zaman dulu saya sering nonton dangdut. Dan suka berantem kalau nonton dangdut. Pasti berantem. Itu sebelum berangkat itu dombeni tong yang kabeh saudara. Wes, buar gitu mangkat dangdut, wes kayak ora gelut aja disenggol-senggol kayak. Wah, ngene kejotos kok buri tuh, waduh seperti jotos sae pokoknya jotos. Belum karena sudah dipengaruhi oleh minuman keras. Mabuk anggur. Orang penuh Roh Kudus. Orang yang dipimpin Roh Kudus diibaratkan seperti orang yang mabuk anggur. Hidupnya itu dipengaruhi oleh Roh Kudus yang ada di hati kita, yang diberikan kepada kita. Artinya hidup kita akan dikuasai. Mas Adi, sini Mas Adi. Sini Mas, supaya enggak ngantuk sini Mas ya. Duduk Mas, duduk. Saya mau tanya, kenapa dia bisa duduk dan bisa ke sini? Dalam manut sama saya. Mas, ini Mas, tolong sekali lagi Mas. Ya. Kenapa dia manut sama saya? Karena saya gembalanya. Dan ketika dia dalam kuasa saya, dalam kendali saya, ketika dia misalnya di sana ada cewek cantik terus sampean ayu gitu loh. Terus saya yang mengendalikan. Ayu bojomu. Dia iya Pak Timo. Itu namanya dia tunduk dalam pimpinannya, dia ikuti dalam pimpinannya. Mau nyuri, Roh Kudus bilang, jangan.
jangan nyuri, enggak boleh, dosa, masuk neraka. Iya Pak Timo. Dan saya mau gambar kalau saya ini Roh Kudus, ini Bapak Ibu Saudara. Saudara mau melakukan sesuatu yang tidak benar, Roh Kudus dalam hati kita pasti akan berkata, jangan. Itu yang dikatakan, dikendalikan oleh Roh, dikendalikan, dia dalam tawanan saya. Karena dia sudah jadi milik saya. Silahkan duduk Mas Adi, ini termasuk dalam kendali saya, dia duduk. Begitulah kalau Roh itu ada dalam hati kita. Kita akan hidup menuruti keinginannya. Ketika kita dipenuhi, orang boleh berkata kayak wong mabuk. Tapi kalau mabuk kita mabuk Roh Kudus, hidup kita dipimpin Roh Kudus, pasti akan menghasilkan yang namanya buah-buah Roh. Haleluya. Apa itu buah Roh? Nanti bisa disampaikan oleh yang hamba-hamba yang lain. Kebaikan, kedamaian, kasih, lemah lembut dan lain sebagainya. Itu orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, akan kesana arahnya. Jadi saya simpulkan, roh yang diberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi roh keberanian, roh yang mengubah, yang tidak bisa menjadi bisa. Haleluya, mari kita tundukkan kepala kita. Pelayan perjamuan bisa maju ke depan selagi saya berdoa buat firman Tuhan. Tuhan Yesus, anak-anakmu, jemaatmu sudah mendengar firman Tuhan. Tiba saja kami akan mengikuti sakramen perjamuan Tuhan yang mengingatkan kami kepada kasih Allah melalui pengorbanannya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Mari pelayan-pelayan perjamuan bisa berlutut di depan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, mengalir di bait suci. Perkara yang ajaib, perkara ajaib pun terjadi, kuasa silakan berlutut nyata karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Mengalir di bait suci. Mengalir di bait suci. Perkara yang ajaib terjadi, kuasa mujizat nyata.